apa cengap-cengap kayak ikan koki, hadapkan ke kiblat. Mana kiblat? Sana ya. Mana? Sini dah. Sini dah. Dia poin, dibuka bajunya, ditutup pakai kain yang menutup bagian tubuhnya. Buka pakaiannya. Nah, ini taklah saya buka bajunya, dia pula bayar. Kalau dibuka pula nampak pula tidak kan? Nah. Hadapkan ke kiblat. Tadi Ustaz apa ngorok dia? Panggil. Doain. Dah. Ya makan. Nah, ini. Panggil namanya. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau permalukan kami dengan keberadaan orang tuaku nih. Ampuni dosanya. Terima amal ibadahnya. Jangan kau malukan kami. Kalau memang kematiannya lebih baik, matikan dia ya Allah. Apa lagi? Sapukan pusat. Pusat siapa? Baru tutup. Insyaallah itu. Baru diajari pula. Kata Pak tadi, sekretaris umum tadi, lakinu. Talkinkan dia, ingatkan. Nah, sebelah mana? Sebelah kanan. Cuma janganlah pelanyanya kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Polan-polan lah. Ya Allah, jangan matikan apa ya Allah. La ilaha illallah. Kok nangis Ustaz? Boleh nangis, orang kata Nabi. Nangis itu dari sini hati. Oh, meninggal ya. Diapain? Tutup matanya. Karena kata Ustaz tadi itu dari kaki terus maka roh itu mengikuti, mata itu mengikuti roh. Matanya terbuka, karena ada yang dari tengoknya. Siapa yang ditengoknya? Maka tutup mata. Bagaimana nutupnya? Baca bismillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Payah Ustaz. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosanya, terima amal ibadahnya. Jangan malukan kami dengan kematiannya. Baliklah kau asal seperti kau lahir. Oh, udah meninggal. Iya, letakkan di tempat yang tinggi menghadap kiblat. Tempat yang tinggi, yang terhormat dia. Hadapkan ke tempat tinggi dan ditutup dilapis pakai kain. Udah meninggal. Tempatkan, buka pakaian seluruhnya. Diganti dengan kain yang menutup seluruh tubuhnya dengan catatan udara dari luar bisa masuk, dari dalam bisa keluar. Jangan dipakein ulos atau yang tebal. Apa akibatnya? Itulah yang biasa di sini lecet itu. Buka semuanya, ditutup muka. Pakai apa? Kain yang bisa keluar, masuk dari dalam bisa keluar, dari luar bisa masuk. Supaya apa? Tidak pengap. Dah ya, aman yo. Masih bergurau lah. Jangan ditutup pakai ini. Udah pengap. Macam ibu kalau menutup udang, pulang dari pajak ibu tutup udang itu pakai sungkup yang rapat. Setengah jam berikutnya ibu buka, baunya tak tanggung kan? Ya Allah, apa yang busuk nih? Apa yang busuk? Udang mah. Kenapa? Karena sempat apanya itu sudah tertutup di sana. Jangan ditutup ini. Itulah dia yang kalau dibuka nanti. Itulah nanti kalau bayangkan 8 jam kalau ditutup apa tidak lonyot ini. Itulah dia.
Itulah dia. Dah, kemudian setelah ditutup kayak gini, itu keluarga membersihkan. Ibu bilang sama keluarganya, kita emak kau tuh dibersihkan, disekat. Bagi apa? Air hangat. Kenapa? Karena Ustaz tadi mengatakan dalam hadis, kalau roh lepas itu bagaikan kambing yang dikuliti. Seenak-enaknya mati bagaikan kambing yang dikuliti. Kambing hidup pula itu. Tapi saya punya rekanan seorang bidan dari tahun 1957, dia sudah jadi jadi bidan. Di tahun 1993 dia sudah tua, merangkap bidan dan bilal. Dia katakan gini, rupanya nak Ustad, sakitnya roh itu dicabut hampir mendekati dengan ke orang yang melahirkan anak. Orang yang melahirkan itu jarang sekali tidak punya kembaran, istilah saya. Kalau orang melahirkan normal itu, kalau tak terkoncing, itu bahas saja. Nah ini udah diseka dia, udah diseka, dibersihkan. Tadi pertama kali tutup cepat supaya jangan nampak aibnya. Tutup cepat supaya apa? Jangan nampak aibnya, entah merot, entah makanya ya Allah. Makanya kalau datang ke sana apa? Doa, baca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Diseka, bawahnya ini dibersihkan. Kenapa? Karena selalu ibu kalau kita takjiah kadang-kala bau. Apa sebab bau? Pertama, dari mulut ini kena sakitnya itu, muntah itu apa? Entah makanan cairan. Karena tidak dibersihkan, maka ini akan bau. Yang kedua dari mana? Dari sini. Karena sakitnya itu apa? Roh itu dicabut, tak jarang keluar kotoran itu. Yang kadang-kala ini ngaji ya Pak? Kadang-kala kena tidak dibersihkan, Bilal kurang cermat, itulah kadang-kala waktu setelah dikapani bocor di bawah itu kuning. Apa sebab? Lihat, waktu dia meninggal kena sakit kali, keluar kotoran itu sangkut di sini. Setelah 8 jam baru dibersihkan. Gitu dicabut kan? Sehingga kalau terenjut saja dia akan keluar. Makanya supaya jangan keluar setelah, kalau memang kejadian seperti itu bagi Bilal atau keluarga yang memandikannya, maka harus disumbat. Kalau tidak, pasti dia akan keluar. Siap begini kan? Ya. Dia apa lagi? Nah, dikasih yang wangi-wangi. Apa dia? Nih, kapur barus. Jangan kopi. Jangan kopi. Kenapa? Walaupun sekarang kayaknya pewangi itu kopi ya. Kalau kapur barus ini, pertama dia pewangi, kedua semut-semut pun tidak akan mau dekat, dan ini pengawet, bisa ganti-ganti sebagai apa? Formalin. Dah, sakit gula basah, meleleh, waktu dia habis dimandi meleleh, disiram pakai kapur barus, disiram. Setelah seminggu berikutnya mereka pulang, alhamdulillah bersih, kering. Kenapa? Karena ini memang pengawet. Kalau kopi, nanti kalau panas dia meleleh seperti darah, dipikir orang keluar kan jadi fitnah. Makanya kan akhirilah pemandian saudaramu dengan air kapur.
tengah dia pula. Dalamnya jenazah ini jangan diikat mulutnya. Kita perbaiki. Ini jenazah ada meninggal, bagus bayang meninggalnya. La ilaha illallah, diikat. Ikat kakinya, ikat tangannya. Rupanya mau jingkrak rupanya dia. Itu diikat tangan, diikat itu teori orang non muslim karena mau pasang formalin. Ini karena kalau nggak diikat, saya adik yang bilang ya, karena waktu itu nggak diikat, waktu disemprot formalin ini gini, akan gini teruslah dia. Itu maka kalau kita orang muslim memang harus mana pula diginikan baliknya lagi. Berarti sama waktu menyakiti, waktu hidup sama waktu menyakiti udah. Ya Allah ya Tuhan, janganlah bu kejam kali lah kau sama suami kau takut aja orang ibu. Nah, oh ya Allah, diikat ini Pak. Percaya? Selalu dapat? Perbaiki. Buka. Oh tengah mulutnya Ustaz, pasang bantal. Udah, dicantikkan dia, pasang serban. Oh, kan cantik. Kalau udah gini dia nggak akan nganga-nganga lagi. Kan cantik dia pasang sorban. Kalau oma-oma dipasang tudung, cantik lah dia. Padahal tujuannya untuk ini. Nah, kalau waktu mengkapani pakai apa? Nanti pakai kapas di sini. Dah. Udah. Ini tadi sudah kita tutup sudah meninggal. Mulailah berbunyi di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Abdurrahman Kasbi misal. Jam 10 pagi dikubumikan dengan apa kewajiban seorang orang yang hidup terhadap jenazah yang sudah diumumkan? 4 hal. Ngapain? Memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, menguburkannya. Yang paling sedih, nanti ada. Coba serang baik-baik tengok. Karena nggak kuat. Ibu pernah ngangkat jenazah kan? Pernah kan Bu? Karena basah. Orang ngangkat jenazah kan gini kan? Coba yang muda nak, tolong lihat. Ya. Saya pernah melihat diangkat kayak gini. Inilah semestinya kasih sayang anak itu ditanam. Ngangkat kayak gini, diangkat rerah. Spraynya rerah. Bam. Siapa yang berdosa? Saya. Angkat begini. Cara mengangkat pun nanti akan kita sampaikan, kita ajarkan. Tambahkan nanti kalau kurang. Gitu. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia. Dah. Sampai di sini. Tadi. Wis ya. Turu kowe sik. Tangannya dibaguskan gini dia. Supaya tak payah besok gitu. Insya Allah lemas. Kalau udah dilemaskan insya Allah lemas. Tapi kalau dibiarkan akan biar. Dah, tak usah diikat. Dibuka aja. Dah, sampai di sini. Oh, Ustadz, kita dapati jenazah tadi bau.
kasih kapur barus. Busuk dia Ustaz. Iya. Jelek kali lah kalau omak-omak. Kalau sekarang memang selamat lah kan pakai kena COVID-nya ya kan. Pakai tutup kayak gini. Kalau dulu kalau orang meninggal bininya, suaminya pakai kayak gini jelek kan kan? Sekarang selamat kena COVID. Tapi apa obatnya? Saya tanya sama dokter, tapi dokter tak begitu jelas menjawabkannya. Tapi yang mengajari saya itu adalah ulama, almarhum ayahanda Ustadz Fuad Said. Ibu nanti di rumah coba dites. Kalau kita mendapati bau bangkai tikus, bau tak ada yang membersihkannya, pasang kapas. Kemana? Ya. Apa hubungannya itu? Apa hubungannya itu? Iya. Tak bau lagi. Yang paling bau begitu juga Ustaz? Yang paling bau begitu juga? Iya. Pokoknya jenazah yang karena nanti waktu jenazah diangkat, itu yang mampu itu. Pertama pakai apa? Air jeruk purut. Maka jeruk purut ini jangan diparut. Jeruk purut ini dibelah-belah. Supaya apa? Karena kalau diramas dia tambah wangi. Kalau gitu kita angkat jenazah bermasalah keluar, cepat Bilal atau yang membimbing atau keluarga ke kamar mandi, siram pakai air jeruk purut. Makanya jeruk purut itu ya pisaunya masih di sini. Jangan diparut. Itulah dia, Bu, kita perbaiki. Belum sampai ke sana. Ini jeruk purut tambah diramas, tambah wangi. Harum baunya. Harum. Artinya apa? Menutupi kekurangan orang lain. Barang siapa menutupi kekurangan orang lain, kekurangannya akan ditutup oleh Allah. Langsung apa? Ini siap. Sah. Udah. Baru pasangkan sama yang mampu tadi itu kapas. Itu kalau yang mandi itu tak apalah. Kalau ini ngelah. Tapi kalau mau sangat minta ya Allah, jangan kau permalukan kami memandikan orang ini dengan berbagai kekurangan dan kelebihan. Doa itu harus. Mana doa itu kan? Pernah itu Ustaz. Yang menyolatkan cuma 3 orang, 21 hari dari Malaysia dibawa kemari. Pertama minta jangan dibuka, keluarganya maksa supaya dibuka. Udah dibuka pun kan di dalam box itu kan, boxnya itu, fibernya itu dibuka lagi. Karena plastiknya pun dibuka. Nah itu apa yang disiapkan kalau seperti itu? Kapur barus dan air jeruk. Terakhir bubar semua Ustaz. Tinggal 3 orang. Makanya itulah, makanya dari Bilal itu harus berperan. Kalau kita dipercayakan, saya selalu ini, buka, mau cium, saya bilang. Kalau saya bilang iya, iya. Kalau saya bilang tidak, tidak. Boleh? Kita harus. Kenapa? Pertanggungjawaban kita dunia akhirat, bukan duit yang cepet, duit yang limpul, bukan duit yang 5 gopek. Kadang-kadang lupa pun dia ngasih. Udah 3 bulan baru teringat. Ada bukan 3 bulan bang, 5 tahun. 5 tahun. Karena yang ngubungi waktu pas acara kayak gini, oh ada, kalau kayak gitu Siano hubungkannya. Itu repot. Dia pun tak tahu tuh awal tentang apa menunggu-nunggu. Udah lama. Bayar raya datangnya. Kau yang Ustadz yang mandikan abang yang di jalan ini kan? Iya. Suamiku ini kan? Iya. Baru bilangnya sama ketua wilayah, pinjamlah aku duit sekian untuk mengapa ini. Tak ada kak. Besok datang lagi dia, minta izinlah kemarin itu aku tak bisa mengasih. Bayang kalau kita tunggu rugi gak? Gila.
5 tahun 200 ya. Kan, tapi kalau kita ikhlas diganti oleh Allah lebih lagi. Apa menggantinya? Ibu ini nanti ada masa diundang nyawa, ajari Ustadz. Makanya saya siap Abang Am panggil, di kemanapun saya siap dipanggil. Tak usah tanya berapa ongkos. Kasih Tuhan ada kereta. Payah naik kereta Ustadz, naik becak. Payah Ustadz naik becak. Gojek. Insya Allah. Ya, jeruk purut itu untuk apa? Tapi jeruk purut untuk pewangi, bukan jeruk purut untuk membuat obat dan menggali tanah. Nah itu tadi. Masih banyak kita mau memandikan pakai jeruk purut, pakai kembang, letakkan di sudut. Sirik. Minta maaf, agak ganas hari ini ya. Kena wilayah. Dan hari ini sampai pusat semua ini, habis-habis kurang. Gali tanah, gali kubur, pakai jeruk bunga telon, sudut di sini, sudut di sini, bakar kemenyan, sirik. Itulah yang harus diperbaiki. Siapa kerja kita? Inilah kerja majelis ulama, mempercayakan sama saya yang suara saya agak lantang. Ada pula tantangan saya, mantap. Kita jangan senang dengan adanya peserta seperti ini, Bu. Senang kita, jangan bilang kok cerewet kali. Demi apa? Demi kita maju. Dah. Bapak dan Ibu hadir bahagia dah sampai di sini. Sudah dulu. Inilah dia. Apa kewajiban? Kewajiban kita adalah memandikannya, mengkapaninya, mensolatkannya, menguburkannya. Kalau 2 hal itu mudah itu. Cuma 2 hal ini yang agak payah. Bilal yang di kota Medan ini, yang dapat santunan setiap bulan dan tahun, barangkali ayahanda kalau 300 lebih. Daerah kita sana barangkali 20 ada. Tapi yang betul-betul tampil karena Allah dan orang percaya untuk itu, ini pula tadi kan. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih sama Allah. Terima kasih sama rekan dan teman. Banyak ustadz-ustadz apa semua. Tapi saya hari ini dipercayakan. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi pertanggungjawabannya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu katakan sesuatu yang tidak engkau perbuat? Allah murka kepada orang yang mengatakan tapi dia tidak memperbuat. Ngeri kan? Ngeri. Tapi kalau Allah ridho, tak pun Allah teken nanti pulang, tak ada tekenan, tak masalah, Allah ridho. Makanya doa waktu tahtim apa? Wa nurdillah wa nuridillah wa yaradallahu yahu wa nuridillah wa yaradallahu yahu. Allah ridha dengan apa yang kami lakukan, Allah kami pun ridha dengan apa yang engkau berikan. Amin. Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, kalau laki-laki yang mandikannya laki-laki, kalau perempuan yang memandikannya perempuan. Kalau bencong, lihat bencongnya. Kemana bencongnya? Bukan bencong-bencongan. Tadi kalau bencongnya, yang dikatakan bencong, saya pernah dikasih Allah tahu. 2 kelaminnya. Kadang-kadang berfungsi perempuannya, kadang-kala berfungsi laki-lakinya. Tapi lebih banyak fungsi laki-lakinya ketimbang perempuannya dan tidak haid. Maka dibawa ke laki. Bukan yang bencong yang di dalam saya jam 3 malam. Hai. Dulu di muka Islamic Center, la ilaha illallah, banyak anda tahu. Hai. Wah, itu laki-laki itu. Wah, itu alat untuk mencabut bulu kakinya aja 1.200.000 itu 1 botol.
segini 1.200.000 untuk menghilangkan bulu ramanya itu. Ya Allah ya Tuhan, itu aja pantas diturunkan bala. Alhamdulillah sekarang data ada sekitar Islamic Center, data ada, alhamdulillah nggak pindah ke Tembung. Tapi tak sembuh orang Tembung lah, titi Tembung itu pulang. Kalau dulu kan Jalan Nibung, Gajah Mada. Dah. Oh tahu kali lah. Tapi perlu dikasih tahu supaya mama ini kalau pigananya kemana, kemana mah. Rupanya anaknya ganti baju. Gitu loh. Nah, tak tahu nasib apa. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kau tak pernah tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Mana tahu gitu. Maka ya Allah, jangan malukan kami dengan keberadaan anak kami, suami kami, istri kami, harta kami, kedudukan kami dan pangkat kami. Tuhan, jangan kau malukan kami. Itu. Dah. Kalau laki-laki, laki-laki yang memandikannya. Kalau perempuan, perempuan yang memandikannya. Kecuali suami boleh memandikan istrinya beserta anak-anaknya. Ini di lapangan masih banyak salah. Bu, jangan salah ya Bu ya. Yang udah ya Bu ya. Pertahankan itu. Kalau kalian abang mau mandikan kakak, abang mau mangkuk, aku keluar kak, bang. Biar ku pantau aja dari luar. Siram. Seperti saya waktu di Nias. Waktu itu kami dibekali di sini beserta ngusul kepada siapa? Ustadz Asnan Ritoma. Kata peserta, Ustadz, bikinlah sekali pelatihan jenazah. Mana tahu nanti waktu di Nias ada jenazah yang meninggal, kami supaya tahu. Saya masih ingat betul. Saya bertanggung jawab dengan apa kata Ustadz Asnan Ritoma. Berapa kali rupanya jenazah di sana. Kalau jenazah ada saudara ini bisa ngatasi. Tunjuknya saya. Tapi nyatanya terjadi itu. Ini ya. Tanya Pak, cewek-cewek itu ada para orang. Icemanain bang, siram. Icemanain bang. Nah waktu itu guru saya bilang nanti masuk. Kain kapan itu? Kain kapan minimal 1 lapis menutup seluruh tubuhnya. Guru saya waktu bilang itu, termasuk ayahanda Abdul Jalil Muhammad menyampaikan tuh, ku tantang itu dalam hatiku. Cuma kali miskinnya orang itu, apa cuma selai pula itu. Tapi kata Tuhan, oh menantang kau, nanti kau dapati. Waktu di Nias, kain panjang selembar, itulah yang untuk menutupi. Nih, kain sarung dibelah. Kenapa? Karena tak ada pula kain. Adanya orang kainnya rumah, tapi orangnya naik ke bukit, naik semua. Kenapa? Karena kan di dalam surah Mujammil itu nyatakan nanti kalau digoncang dunia ini, orang yang melahirkan lahir anaknya, dia akan lari menyelamatkan dia. Itu terbukti. Dah, ayah anda. Jadi kalau laki-laki yang memandikannya. Kalau perempuan yang memandikannya kecuali mahramnya. Kalau tidak ada, ditayamumkan. Oh, waktu itu saya bantah lagi. Apa mungkin orang laki-laki perempuan meninggal, tak ada laki-laki, tak ada perempuan yang lain. Waktu tsunami membangun Aceh itu kan banyak di hutan, kan mana tuh? Di bawah yang membangun tuh orang dari Sumatera Utara, di bawah seorang perempuan untuk tukang masak. Meninggal dia. Terakhir apa ya? Di apanya? Tayamumkannya. Kok tahu Ustaz? Orang tuh bilang, gitu pulang lapor orang tuh. Pak, kami tayamumkan lah Pak, orang di apa Bu Anu tuh nih, innalillahi. Ini nggak Ibu Aminah tuh, iya.
Kami tayamumkan lah Pak. Mau pulang kami, jalan membawanya Pak, kami kebumikan. Oh, kenapa? Satu tempat itu dia. Ditayamumkan. Tayamum itu mana? Niatnya apa? Sengaja aku mentayamumkan si moncot ganti memandikan karena Allah Ta'ala. Anggota tayamumnya berapa? Dua. Muka, tangan kanan, tangan kiri. Pakai lapis enggak itu? Hah? Tangannya? Yang dimandikan kan dia perempuan. Ya. Kita yang mandikan laki-laki. Karena pakai plastik atau tangan kita langsung yang mentayamumkan? Kalau Pak langsung pun boleh. Sebagusnya pakai sarung tangan lebih bagus. Alasannya apa? Yang udah mati udah tak dihukum lagi. Tak batal yang udah mati, yang hidupnya. Makanya anak kan batal. Karena anak kan boleh dinikahi. Iya. Tak boleh. Kenapa? Karena dia boleh menikah. Wah, itulah enaknya mengaji. Iya kan? Walaupun orang majelis ulama pura-pura tak tahu supaya kita tahu. Nah, memandikan jenazah, ya Pak, memandikan jenazah. Muslim harus muslim. Bolehkah? Nah, saya tanya dulu. Yuk, karena udah kalau saya tambah yang lain, masuk kita nanti mandikan, kita mau break. Bolehkah orang yang dalam keadaan hadas besar memandikan jenazah? Minta maaf. Ini ngaji normal. Ya kan, pengantin baru. Ya kan, pas nggak kerja. Apa pengantin baru? Wajar lampu dulu. Habis itu meninggal lamanya atau jiran tetangganya belum sempat mandi. Boleh dia mandikan jenazah? Boleh. Ya kan ini. Sudah ya. Orang yang haid. Aku hendak memandikan abang mencium emak. Tapi awak awak memangku pingin mangku emak. Saya tanya, orang yang haid itu apa yang tak boleh? Ya udah. Ya kan? Balik ke asal. Seorang syaratnya muslim. Yang bagusnya dalam keadaan suci dan beruduk. Makanya saya selalu kadang-kadang ya nampak saya orangnya. Kenapa ya tak yakin ya kalau harus pakai sarung tangan? Saya jawab, sarung tangan ini dipakai bukan karena saya jijik dan dia ahli ibadah, tapi sunat hukumnya memandikan jenazah suci dari hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan beruduk. Kalau kita tidak pakai wudu, pakai sarung tangan, waktu memegang kemaluannya batal wudu. Karena membatalkan wudu itu salah satunya menyentuh kemaluan orang lain dan kemaluan awak. Hati-hati kalau eser-eser. Pas mandi jangan eser-eser. Sahkah bagi oma-oma habis mandi pakai telepon, pakai kain aja nggak pakai apa-apa, sah sholatnya nggak? Sah sholatnya nggak? Sah. Sarannya menutup aurat. Perkara kurang mantap lainlah dipanggil lurah apa kepling aja apalagi mau mendapat bagian. Wow, gitu. Masa ngadep Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan waktu sudah terjepit, boleh. Salahnya aurat perempuan menutup seluruh tubuhnya kecuali pakai kelambu. Sah, masuk sah.
Kenapa? Itu tadi. Jadi aurat apa? Bagi orang yang berhadas boleh memandikan, boleh. Tapi sebagusnya yang tidak salah apa? Kenapa bersuci? Diniat pasang niat. Niat itu tidak wajib dalam memandikan jenazah. Tapi kalau tidak niat, tidak jadi ibadah. Saya minum, haus saya, wajar itu anur adat, minum Ustaz, minum. Tapi kalau saya minum pakai doa, tambah kuat. Ya Allah, jadikanlah air ini membuat rindu orang yang mendengar. Kan orang semua mengharap air, Pak. Tak ada yang makhluk ini kalau dikasih air, semua tumbuh-tumbuhan kasih air subur, semua kodok itu bilang dia boleh awak. Ya Allah ya Tuhan, Kau jadikanlah air ini membuat suaraku menjadi merdu sebagaimana rindunya orang terhadap air ini. Begitu juga orang mendengar suaraku. Mantap. Ibadah. Minum aja ini ada, tak jadi ibadah. Mandi itu pulang kita nanti dari sini lelah bau. Mandi itu adat. Mandilah kau, bau kali kau, kata suami awak. Tapi pulang awak. Sengaja aku mandi karena Allah. Hilangkan segala penyakit yang membuat suamiku jauh dari aku. Tapi wangi seperti semerbak bunga mawar. Mantap. Itu dia. Nggak apa-apa. Tapi sebagusnya awak berwudu, dapat pahala dan bernik. Ya, kenapa? Karena sunnah kalau awak berwudu, Bu, apapun terjadi, COVID mau apa semua, insya Allah tak apa. Makanya kemarin saya bilang ini sama dokter, Allahu Akbar, luar biasa lah kalian dok, saya bilang. Barangkali puluh sudah HIV yang sumandikin, yang meleleh-leleh, tapi tak pernah kalian pakaian kayak gini, saya bilang. Ini COVID yang tak jelas pun kata security itu kalian pakaikan kok pakaian kayak gini. Diam dia. Dalam hati saya kok tunjangnya aku sini mati, aku sendiri tajam. Ditunjangnya apa? Mati. Bilangkan coba keluarga. Apa aku sesakra COVID? Mati ya Pak. Ya. Ini kan ngaji ya Bu ya. Ya banyak pun jadi. Sarung tangannya mana yang lebih afdol? Kain putih atau pakai yang karet? Kalau menurut dokter karet. Kalau menurut dokter karet. Saya bilang tadi, saya memang nggak mau. Apa orang udah ada tadi misi kan Pak? Kalau menurut dokter karet. Dokter. Kalau sebagusnya. Kalau ada pula karet, ada pula kain biasa, sama-sama lah dipakai. Tapi kalau memberatkan orang lain, harus membeli dan mempermalukan orang, salah. Barang siapa mempermalukan orang lain, Allah akan permalukan dia. Kalau ada pula macam ini lengkap juga. Ini yang standar. Kalau yang super, ininya 4, ininya 6. Ada pula ini, pakailah. Ini lengkap pula lagi. Ada maskernya, dipakai lah pula. Orang ada pula. Tapi kalau nggak ada harus saya bilang, belikan masker dulu ya. Jangan, dia aja pun susah. Itu aja. Oh, pakai apa? Ini nanti kita olah. Mudah itu Pak. Jadi apa susahnya? Tak payah. Makanya jangan ditakut-takuti. Kenapa ya? Asal mau. Oh Ustaz, nanti terbayang-bayang. Sarannya apa? Makanya orang tua dulu disuruh uduk kok pakai air itu. Air 9. Enggak, uduk pakai air tempat mandian itu. Sama ibu, Bu. Kalau udah makan,
Ibu masuk ke kamar orang, yakin gak ya? Kalau udah makan satu piring, kan sudah. Makanya orang pantai itu kalau makan nggak pakai sendok, cekoh-cekoh gitu, ya kan Pak? Tandanya apa? Berarti sudah satu hati. Gitu. Jadi kalau Bapak nanti takut ngangkat orang, nggak ada ngangkat, ku angkat juga nanti takut bayang-bayang. Ambil wudhu dengan air, tempat air memandikan gitu, berdoa. Insya Allah gitu. Saya kasih semua rahasianya, nggak perlu apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya nanti meninggal, saya memandikan aku kalau tak bagus. Bukan tambah hilang job. Ibu jangan marah kalau ada orang, aduh datang dia Ustadz ini diajarin, aduh mati lah, aku hilanglah jobku. Aduh bodoh kali itu. Makanya ajarkan sama orang kalau sebab apa? Apa sebab makanya tukang pecel itu hilang di Medan ini? Kenapa? Karena dia nggak mau mengajarkan rahasia tukang pecel. Takut dia kalau nanti pinter jualan. Padahal dari kecil telanjang, sudah besar terbawa. Allah bisa karena dia. Walaupun 10 tukang pecel di sana, kalau di sini dia tukang pecel bagus, tetap orang kejar kemari, sekali-sekali baru ke sana. Kenapa? Karena di sini tangannya beda. Sama dengan saya kalau mandikan jenazah, kadang-kali pakai kemari panggil, datang saya. Kata Bilal jenazah di situ bilang gini, Ustadz, kalau ada meninggal saya di sini. Saya dipanggil yang punya rumah, urusan Anda lah, saya dipanggil. Tapi kalau nggak dipanggil menjantani, salah. Kita padakan dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Merkisah buah dari belas tagi. Kalau beberapa saat kita berpisah, insya Allah setelah makan kita jumpa lagi. Awan mengarah menuju Kedah, sampai di Kedah turun hujan. Acara pelatihan jenazah.